Ada beberapa buku yang saya pernah rekomendasikan kepada Anda di pertemuan bulan lalu. Yang pertama adalah Sorga Terbuka, yang kedua adalah Pewahyuan Sorga Neraka, yang ketiga Heaven is so real, surga itu nyata, dari Cho Thomas. Yang dua terakhir ditulis oleh orang yang sama, Dr. Jerok Lee dari Korea Selatan. Dia menulis buku dengan judul Sorga dan Neraka. Kasih Tuhan, kalau Anda membuka websitenya Cho Nam Thomas, Cho Nam Thomas itu mengumpulkan semua penglihatan di muka bumi yang kira-kira artinya adalah rapture. Dia kumpulkan semua penglihatan itu, kemudian penglihatan itu sama dia diartikan. Kalau ada yang bagus ditampilkan. Salah satunya adalah seorang saudari bernama Vanessa dan Ruby dari Amerika. Miss Vanessa sama Miss Ruby itu pernah melihat penglihatan. Dia bilang pada saat ada rapture itu ada bunyi yang keras sekali sampai gendang telinga dia hampir pecah. Saudara Tuhan, saya merekomendasi Anda membaca. Kenapa? Dia tulis penglihatan itu dalam bentuk pemahaman firman Tuhan yang alkitabiah sekali. Dan betul, kata keliusma itu artinya menggentarkan gendang telinga. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya pesawat Concorde dari Prancis? Itu kalau dia mau turun atau mau landing atau dia mau take off, itu nggak boleh ada perumahan di samping bandara. Tidak seperti kita. Itu kalau dia lagi take off atau lagi landing, semua kaca bisa pecah semuanya. Nah, saudara kasih Tuhan, nah kata-kata keliusma itu adalah kata-kata yang bicara mengenai suara yang sangat keras. Jadi jangan takut. Kalau Anda tidur, pasti bangun. Kalau Anda nggak dengar, udah pasti nggak naik, gitu ya. Kalau dengar pasti naik, belum tentu. Masih ingat gadis bijak sama gadis blonde? Ya, sama-sama dengar loh, nggak naik loh yang 5. Nah, hati-hati. Jadi yang pertama ada seruan, kata bersama saya seruan. Kedua adalah adanya suara penghulu malaikat, Foone Ars Angelos. Foone Ars Angelos, suara penghulu malaikat. Siapa ini? Mikael. Jadi waktu rapture itu, Tuhan berkata, 3 hal kejadian bersama-sama ya. Mari, keliusma. Kemudian bunyi nafiri. Setelah itu, yang terjadi adalah Mikael datang, persis kan? Mikael datang. Penghulu malaikat siapa itu? Mikael. Ini bumi. Mari shoot sini. Anda dan saya ada di sini, betul ya? Kalau Anda berdiri sekarang ini, di bawah Anda, kalau Anda bor terus di bawah, ini Amerika ini. Anda boleh telepon teman Anda di Amerika. Halo bror, kamu di bawah saya sekarang. Dia bilang, enggak, kamu di bawah saya, berantem deh. Nah, kalau malaikat, saya bacakan berikutnya. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat, bukan terangkat, bukan mengangkat, diangkat, pasif. Tidak seorang pun bisa mengangkat orang lain. Percuma sering ke gereja pengen dekat pendeta, kalau rapture tinggal pegangan. Percuma. Ke sorga rapture tidak gandeng-gandeng. Suami Anda naik, suamiku, suamiku. Anda nggak bisa. Istri naik, istriku, kayak Pai Sucen, siluman ular putih naik, nggak bisa, nggak bisa. Setiap orang bawa diri masing-masing. Nah, pada saat rapture yang terjadi adalah dia katakan, sesudah itu kita yang hidup ya 17, yang masih tinggal hari ini akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka itu siapa? Yang meninggal dalam Kristus. Ke dalam Jadi pas nanti Anda naik tuh Anda masuk kemana? Ke dalam. Masuk ke awan. Menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Jadi kita lihat dengan jelas, Mikael itu bawa awan. Lihat urutannya. Ini bumi, ini ada orang di atas bumi, ini di Amerika ya, ini Indonesia. Ini ada awan, shootnya. Ini awannya, awan itu bergeser timur ke barat. Jadi kalau misalnya awannya cuma di sini, yang di sini naik ke sana, yang di sini kakinya dulu naik.
awannya muter timur ke. Jadi kalau Anda pergi ke luar negeri naik pesawat, lihat baik-baik awannya bergeraknya apa, utara selatan, barat timur, timur barat, atau selatan utara. Kalau geraknya utara selatan, Anda tidur aja. Kalau geraknya timur barat, buka mata lebar-lebar. Kalau Anda pas nanti naik pesawat, awannya lagi gerak, gitu ya. Nah, ini ya, gini. Jadi siapa yang membawa awan ini? Mikael, dia bawa. Begitu dia bawa awan ini, awannya banyak. Anda naik dengan cepat, naik ke atas semua. Selesai, berangkat. Saya berikan urutannya. Pertama, Tuhan turun dan suara jelas berkata, mari. Yang mati dalam Kristus berkumpul jasadnya, semuanya. Udah, kumpul semua. Terus yang kedua, suara penghulu malaikat lewat. Yang masih hidup berubah, kemudian naik ke atas bersama-sama yang tadi meninggal, naik. Jadi antara suara sama naik itu ada jeda. Jadi kalau pas Anda dengar suara mari, yang in the twinkling of eye, yang sekejap mata, itu pas berubahnya, bukan pas naiknya. Jadi begitu ada suara mari, kalau naik mobil minggir kiri dulu. Kalau lagi masak matikan kompor dulu supaya nggak kebakaran. Nggak begitu dengar suara langsung hilang, nggak ada jedanya. Suara, seruan, suara baru naik. Sampai sini jelas ya? Kita belajar sekarang mengenai urutan waktunya. Matius ke-24. Kapan kira-kira perakiraan waktunya? Seger semua langsung. Matius 24 ayat ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi meratap, dan mereka melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya bacakan Markus 13 ayat ke-26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pertanyaan saya, ini adalah rapture atau second coming? Jawabannya adalah second coming. Karena kalau kita tahu yang namanya second coming itu persis ditulis di sana. Semua orang melihat. Pertanyaannya, pada saat rapture semua orang lihat nggak? Semua orang? Tidak. Hanya yang percaya. Kedua, semua bangsa di bumi meratap karena mereka melihat anak manusia. Saya mau tanya, rapture itu sukacita atau ratapan? Orang yang tidak rapture itu tidak bisa meratap. Nanti meratapnya pada saat sudah selesai semua baru meratap. Saudara Tuhan, Matius 24 ayat 30 itu adalah second coming. Lihat ayat ke-36. Tetapi tentang hari dan saatnya tak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Pertanyaannya, ini second coming atau rapture? Ini second coming lagi. Kenapa? Karena ayat 30 sudah second coming, ayat 36 second coming. Kalau Anda melihat dengan jelas, Markus 13 juga bilang demikian. Tetapi tentang hari atau saat itu tak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa. Yang kita tidak mengerti itu adalah hari dan saat. Kata saat itu sebetulnya nggak cocok. Karena kalau Anda bilang saat, itu bisa tahun, bisa bulan, bisa periode, bisa menit, bisa detik, itu saat. Tetapi sebetulnya yang dipakai bukan kata saat, yaitu kata hora.
Hari ditulis dengan bahasa hemera. Sedangkan saat itu sebetulnya adalah jam atau hora, hour. Jadi sebetulnya yang kita tidak tahu itu adalah hari dan saat. Tetapi perhatikan baik-baik. Itu ayat 36 bicara mengenai second coming. Yang Yesus nggak tahu itu second coming. Makanya perhatikan baik-baik kata-kata anak manusia dan raja atau Tuhan. Kata anak manusia itu berarti Yesus sedang menundukkan dirinya di bawah kehendak Bapa. Makanya bedakan antara rapture sama second coming. Ini rapture, ini second coming. Rapture itu adalah kerajaan Kristus yang datang Yesus. Tujuannya apa? Membuat kerajaan Yesus, yaitu kerajaan 1000 tahun. Tetapi yang namanya second coming itu yang datang nggak cuma Yesus, Anda dan saya yang ikut rapture ikut datang di situ. Halo? Ulang-ulang. Pada saat second coming itu yang datang adalah Yesus dengan mempelainya. Berarti Yesus datang bersama dengan Anda dan saya. Buku Kom bilang begitu. Kom 100 seri 136 dan 7. Gitu ya. Nah, rapture tujuannya untuk membangun kerajaan Kristus. Sedangkan second coming tujuannya membangun kerajaan Bapa, kerajaan kekal. Karena membangun kerajaan Bapa, Yesus itu sebagai anak manusia, sebagai pelaksana, eksekutor tugas Bapa, sebagai stafnya Bapa, maka dia menyebut anak manusia. Itu sebabnya dikatakan bahwa nanti pada saat second coming, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Kenapa? Second coming ini proyeknya Bapa. Rapture proyeknya Yesus. Berikutnya Matius 24 bilang begini. Matius 24 ayat 30 bilang itu second coming. Sedangkan Matius 24 ayat 36 itu juga second coming. Lihat ayat ke-38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman air bah, makan minum kawin mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan take them all, melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, bukan kedatangan raja, anak manusia. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu, ini bahtera. Ini adalah orang yang kawin mengawinkan dan mereka pesta pora. Ini adalah Nuh. Yang masuk bahtera itu Nuh, jelas ya? Masuk bahtera. Tetapi orang yang di luar ini, mereka tidak tahu sesuatu sebelum air bah datang dan melenyapkan mereka. Pertanyaannya, yang dilenyapkan air bah itu yang masuk bahtera atau yang di luar bahtera? Luar bahtera. Pertanyaan mudah saja. Alkitab bilang air bah datang dan take them all, diambil oleh air bah. Yang mati yang diambil, apa yang ketinggalan? Air bah datang dan mengambil mereka. Pertanyaannya, yang mati yang ada di bahtera yang ketinggalan atau yang diambil? Yang ketinggalan. Baca ayat bawahnya. Ini masih satu perikop ya. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Ada dua orang perempuan sedang putar batu kilangan, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Banyak beberapa orang, ingat khotbah akhir zaman saya pernah bilang, ini tafsirannya banyak macam-macam tafsirannya. Jangan dibuat sebagai pertentangan, tapi pengkayaan. Saudara kasih Tuhan, dikatakan di sana ada dua perempuan, yang satu dibawa, will be taken, diambil, satu lagi ketinggalan. Pertanyaan saya, yang mati yang mana? Yang dibawa apa yang ketinggalan? Saudara kasih Tuhan, ada yang mengatakan ini ayat rapture. Sehingga yang dibawa itulah yang selamat. Tolong lihat baik-baik. Kalau ayat 30 second coming, ayat 36 second coming, ayat 38 apa? Second coming. Perempuan di ladang itu adalah dua perempuan yang sama-sama tidak di rapture. Pada saat
masa antikris, ada perang nuklir, dan yang satu dibawa sama perang itu mati, satu ketinggalan. Perhatikan baik-baik, ayat 40 sama 41 itu harus melihat perikopnya Nuh. Zaman Nuh yang selamat, yang diambil air, apa yang ketinggalan? Yang ketinggalan. Itu atasnya, ini bawahnya, analoginya di bawah. Dikatakan di sana, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang will be taken, diambil. Yang lain ditinggalkan. Dalam orang yang ketinggalan dalam rapture, tinggal dua kemungkinan. Anda dibawa mati oleh perang nuklir, atau Anda tidak menolak Yesus tapi tetap hidup. Nah, saudara Tuhan, jadi Matius 24 itu bicara di ayat ke-29 sampai ayat ke-42, itu adalah second coming. Rapture itu yang mana? Rapture itu Matius 25. Sesi pertama saya akan tutup dengan ayat ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga, titik. Pernah membaca kalimat bilang begini, the time is fulfilled, the kingdom is on hand. Waktunya sudah genap, kerajaan Tuhan sudah tiba. Pertanyaan saya, kerajaan sorga itu siapa? Yesus. Jadi kalau dia bicara kerajaan sorga, itu dia bicara siapa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya, siapa kerajaan Allah? Yesus. Saudara Tuhan, the time is fulfilled, the kingdom is on hand. Waktunya sudah genap, kerajaan sorga sudah tiba. Siapa itu? Dia sendiri. Jadi kisah Matius 25 itu bicara mengenai kerajaan Kristus. 1000 tahun. Kalau saya bicara 1000 tahun, kerajaan Kristus sudah pasti bicara mengenai rapture. Dikatakan di sana, ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak. Ayat 5. Ayat 5. Tetapi karena mempelai lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Ini 10-10-nya ini tertidur. Kata tertidur itu artinya mati. Jangan lupa, doa Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan kehidupanku. Itu doa semua anak Yahudi sebelum tidur. Doanya begitu. Bagi orang Yahudi, tidur sama mati itu sama. Perhatikan, Lazarus meninggal. Apa Tuhan bilang? Oh enggak, dia cuma tidur. Tidur. Tidur itu adalah sama. Kenapa? Orang tidur bangun melihat dunia. Orang mati begitu bangun dia melihat dunia yang berbeda. Nah, saudara Tuhan, kisah ini memberikan penegasan bahwa pada zaman Yesus pun Tuhan Yesus hampir tidak pernah menyebut secara eksplisit orang hidup, naik hidup-hidup. Hampir tidak pernah dibahas. Di kitab ini dikatakan nanti yang naik 5 naik, 5 tinggal. Kalau Anda mau mengartikan ini sebagai 5 orang naik, yang 5-nya tidak mati, juga boleh. Perhatikan ayat 13, ayat terakhir, sebelum kita selesai. Matius 25 ayat 13. Ini yang ngomong Tuhan sendiri, yang ngomong Tuhan sendiri. 2-3. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab apakah di sana ditulis anak manusia nggak tahu? Tidak. Apakah ditulis malaikat tidak tahu? Tidak. Berarti yang nggak tahu siapa? Cuma kita yang nggak tahu. Yesus tahu nggak? Tidak pernah ada kata-kata di situ Yesus nggak tahu. Dalam 2 perikop, dalam 2 pasal Tuhan bicara. Yang satu anak manusia nggak tahu, satu lagi dia bilang cuma kamu yang nggak tahu. Berarti kalau Tuhan datang rapture kerajaan Tuhan untuk dia jadi raja di sini, Yesus tahu nggak? Tahu. Tapi kalau di sini gimana? Dia menundukkan dirinya di bawah kehendak Bapa. Saudara Tuhan, jadi soal rapture yang kita tidak tahu itu adalah hari dan jam. Jam, bukan saat, jam. Bahasa aslinya jam.
hour. Jadi yang orang tidak pernah tahu kalau rapture itu hari dan kalau ada pendeta ngomong begini, kalau sekiranya jikalau apabila mungkin ada yang ngomong begini, saudara-saudara, rapture itu nanti 17 Agustus 2020. Saya mau tanya, apa pendapat Anda? Jangan ngomong sesat. Kalau Anda bilang sesat, saya mau tanya, apakah, oh dia nyebut tanggal, sesat. Kalau dia bilang, oh nanti rapture itu adalah Oktober 2019, saya mau tanya, Anda bilang apa? Puji Tuhan, nambah informasi. Bapak Ibu hati-hati, yang tidak boleh disebut adalah hari dan jam. Kalau ada yang menyebut nanti rapture itu adalah 30 Maret 2010, tapi kalau ngomong tahun sesat nggak? Hati-hati. Respon kita tolong sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada orang mengatakan kira-kira rapture 2010, saya beritahu, bilang aja, puji Tuhan, terima kasih infonya. Tapi kalau dia bilang